Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawbihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan ngaji bareng. Tadi sebelum ngaji saya di BCI, Ustadz jangan lama-lama karena nanti ada jalan-jalan santai. Betul nggih? Ya sudah, gak apa-apa, 15 menit siap, tak lagi. Saya senang gak lama-lama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setuju ya 15 menit? Alhamdulillah, sama, saya juga setuju. Oke, kita lanjut pembahasan kita, lanjutan dari pembahasan sebulan yang lalu. Kalau sebulan yang lalu kita membahas mengqashar sholat, sekarang ini menjamak. Sedikit review, kalau qashar itu meringkas. Yang awalnya 4 rakaat kita qashar menjadi 2. Zuhur, asar, isya 4 rakaat. Ketika kita qashar maka menjadi 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, kalau kita qashar menjadi 1,5. Bagus ya. Berarti ngerti. Bagus. Kalau subuh 2 rakaat kita qashar jadi habis, nggak sholat subuh ya. Ya mungkin mengqashar sholat itu, ya nggak sholat subuh itu. Nah, sekarang pembahasan kita itu tentang menjamak sholat. Menjamak sholat itu mengumpulkan sholat. 2 sholat dikumpulkan menjadi 1 di satu waktu. Kadangkala dilakukan di waktu awal, kadangkala dilakukan di waktu akhir. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dikatakan wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan ay yajma'a baina salatay adh-dhuhri wal 'ashri taqdiman wa ta'khiran wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima syaa. Bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh yang mubah. Jadi yang boleh melakukan jamak ini sudah jelas di sini disebutkan musafir, perjalanannya jauh, mubah. Sunnah lebih bagus. Artinya kalau misalkan maksiat itu tidak boleh. Diperkenankan menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar, baik dilakukan secara jamak takdim, zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, atau dilakukan di waktu terakhir, jamak takhir, zuhur asar dilakukan di waktu asar. Wa ayyajma'a baina salatayil maghribi wal isya taqdiman wa ta'khiran wa huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima syaa. Begitu juga maghrib isya boleh dilakukan di waktu maghrib dengan cara jamak takdim. Maghrib isya boleh dilakukan di waktu isya, yaitu disebut sebagai jamak takhir. Jadi ada syarat-syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fikih. Yang pertama, dia itu perjalanan. Artinya kalau masih di rumah belum boleh menjamak sholat. Namanya perjalanan berarti apa? Sudah keluar dari tempat tinggalnya.
Memang para ulama beda-beda. Ada yang mengatakan sudah keluar dari kotanya, karena dulu kan kota Madinah, nggak ada desa-desa kalau dulu. Ada lagi ulama yang mengatakan sudah keluar dari batas desanya, intinya sudah keluar dari rumah, sudah melakukan perjalanan, tidak pas posisi di dalam rumah. Saya mau berangkat ke Jakarta dari Surabaya, kira-kira jaraknya sudah cukup kan enggak? Cukup. Berapa jarak Surabaya Jakarta? Berapa? 800. Di sini syaratnya jarak itu minimal 88. Ada yang mengatakan 81. Intinya 81 diambil paling rendah. Kurang lebih 81 km, maka boleh menjamak dan mengqashar salat. Ketika saya mau berangkat dari Surabaya ke Jakarta, posisi masih di perumahan ini, boleh tidak kita jamak qashar? Belum. Kenapa? Belum disebut sebagai musafir. Tetapi ketika kita sudah keluar dari batas desa, sudah keluar dari rumah kita, maka itu sudah disebut sebagai musafir. Boleh tidak kalau misalkan saya sholat jamak qashar di Masjid Agung? Boleh? Boleh. Kenapa? Sudah posisi keluar dari rumah. Jadi yang pertama niat safar, yang kedua jarak minimal kurang lebih 81 km, dan yang ketiga keluar dari kota tempat tinggalnya, dan yang keempat safar atau perjalanan yang dilakukan bukan maksiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan jamak ini ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir, dan masing-masing ini syaratnya ada, berbeda masing-masing ini. Kalau jamak takdim itu melakukan dua sholat pada waktu sholat yang pertama, zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya di waktu maghrib. Sedangkan jamak takhir melakukan di waktu yang kedua, zuhur asar dilakukan waktu asar, maghrib isya dilakukan di waktu isya. Dan syaratnya, nah ini ada syaratnya masing-masing. Syarat jamak takdim. Yang pertama, wa syurutu jam'i taqdimi salasatun, ada 3. Al-awwal, yang pertama, ayyabda'a biz-zuhri qabla al-asri wa bil maghribi qabla al-isya. Harus dimulai dari sholat yang pertama, tidak boleh dibolak-balik. Kalau jamak takdim, zuhur asar harus dimulai dengan zuhur. Ustaz, kalau mulai asar tidak sah. Maghrib isya harus dimulai dari maghrib. Jadi harus urut kalau jamak takdim. Falau akasa ka'an bada'a bil asri qabla adh-dhuhri mathalan lam yasihha wa yu'iduha ba'daha in aradal jam'ah. Seandainya ada orang yang dia itu membalik, mau jamak takdim zuhur asar, yang dilakukan asar baru zuhur, asarnya ini enggak hitung. Faham maksudnya? Asar enggak dihitung, yang dihitung hanya zuhur. Kalau memang dia mau niat jamak, harus sholat asar lagi. Faham sampai di sini? Artinya apa? Wajib harus urut dari sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Itu syarat dari jamak takdim. Berikutnya, ini kok nggak gerak? Bentar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini gerak, tapi di situ nggak gerak. Di situ gerak, di sini nggak. Ini kayaknya memang harus segera diakhiri. Mau JJS kayaknya. Ini mau JJS juga sepertinya. Nah, ini baru gerak. Nah, lanjut. Jadi catatannya adalah, misalkan kita menjamak sholat duhur dengan sholat asar di waktu duhur, maka sejak berniat sholat duhur, kita juga harus sudah berniat untuk menjamak dengan asar. Jadi waktu sholat pertama,
Ya, ketika takbiratul ihram di sholat duhur itu sudah dikatakan saya sholat duhur dijamak dengan sholat asar, ya, 2 rakaat, artinya dikosor juga karena Allah. Ustaz, apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak harus, ya, biar apa? Gak bingung. Kadang-kadang ada orang bingung karena niat. Masuk puasa Arafah nanya niatnya, Ustaz, niat puasa Arafah gimana? Gak dibales sama ustadznya, akhirnya gak kosong. Bener kan? Ada puasa Asyura, nanya niatnya, gak usah ditanya, langsung dengan bahasa kita. Kalau niat puasa Arafah, saya besok puasa Arafah, sudah, itu termasuk niat, tinggal lintaskan di dalam hati. Begitu juga dengan jamak. Jadi kita ketika menjamak sholat duhur dengan sholat asar di waktu duhur, sejak berniat sholat duhur, kita harus sudah berniat untuk menjamak dengan asar. Saya sholat fardu duhur digabung boleh dengan sholat asar 2 rakaat karena Allah, berarti dikosor itu sudah. Yang kedua, niat untuk menjamak ini masih dibolehkan selama sholat duhur belum selesai. Ustaz, ketika saya niat di waktu duhur, Allah, saya sholat fardu duhur 2 rakaat dikosor karena Allah. Gimana Ustaz, boleh nggak dijamak? Boleh, selama sholat duhurnya belum selesai, boleh diniatkan di saat perjalanan. Yang penting sholat duhurnya belum selesai. Yang ketiga, batas kebolehan berniatnya itu hingga sebelum mengucapkan salam dari sholat duhur. Jadi selama kita masih melakukan sholat duhur, boleh kita berniat, meskipun posisi ruku, sujud saya gabung dengan asar, itu boleh. Tetapi bila selesai salam kemudian kita baru niat untuk menjamak, jamak takdim tidak boleh dilakukan, sehingga sholat asar hanya boleh dilakukan nanti bila waktu asar telah tiba. Wis niatnya biasa duhur, selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lupa gak niat jamak waktu di sholat duhur tadi, maka asarnya sudah gak boleh, harus sholat asar di waktu asar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan biasanya ketika sholat itu sudah ngerti sebenarnya penutup sholat itu apa? Salam, betul? Coba bersama-sama ucapkan salam. 1, 2, 3. Banyak orang-orang tidak sah karena salah mengucapkan salam. Ada yang ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, ada, itu gak sah itu. Yang benar itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi secara tidak sadar kadang-kadang kita sholat sendiri, sholat sunnah, biasanya seperti itu. Fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum. Pernah nggak seperti itu? Itu bisa menyebabkan tidak sah, tapi harus tepat kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu ya. Oke. Watsalisu al-muwalatu bainal ula wath-thaniyati bi alla yatulal fadlu bainahuma. Yang ketiga adalah muwalah, artinya terus-menerus antara pelaksanaan sholat pertama dan sholat yang kedua. Dengan arti tidak boleh ada pemisah yang lama. Habis sholat duhur, ibu-ibu belanja, ya, belanja 1 jam kemudian sholat asar sudah hilang. Jadi duhur langsung, habis selesai sholat duhur langsung berdiri, langsung masuk ke sholat asarnya. Adapun kalau misalkan mau ada pemisah boleh, tapi pemisahnya tidak boleh lama-lama, singkat. Contohnya dipisah dengan iqomah, boleh. Ketika mau sholat duhurnya iqomah, selesai sholat duhur iqomah lagi untuk sholat asar. Itu pemisah yang diperbolehkan, singkat. Tapi kalau pemisahnya lama, habis sholat duhur tidur, ya, atau nonton sinetron, belum selesai, habis selesai sinetron baru sholat asar, itu tidak diperbolehkan. Jadi itu 3 syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan jamak takdim. Ini catatannya. Antara sholat yang awal dengan sholat yang kedua tidak boleh terpaut waktu yang lama.
Yang kedua, boleh diselingi sekedar lama waktu orang melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Yang ketiga, juga boleh diselingi dengan mengambil wudhu. Wudhu lagi itu boleh karena tidak begitu lama. Tapi tidak boleh bila diselingi dengan pekerjaan lain dalam waktu yang terlalu lama. Dan yang keempat, disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulang iqomah. Iqomah sholat zuhur, kemudian iqomah lagi sholat asar. Itu yang disebut dengan jamak takdim. Jadi kalau jamak takdim, boleh nggak kita bolak-balik? Zuhur asar kita lakukan asar baru zuhur, boleh? Tidak boleh, harus zuhur asar. Kalau seandainya ada orang sholat asar duluan kemudian zuhur, berarti dia harus sholat zuhur lagi. Ya apa sih? Kok jadi bingung, ulang-ulang. Asar, kemudian dia sholat zuhur, berarti dia harus sholat asar lagi. Karena asar yang di awal tidak dianggap alias tidak sah. Kalau memang dia itu jamak takdim. Oke, sebelum lanjut ke jamak takhir, ada pertanyaan sampai di sini. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jalan-jalan santainya nanti lebih cepat. Ya. Ya, monggo, silakan. Pertanyaan, sesuai dengan bicara tadi kita jalan setelah keluar rumah, terus kita berangkat singgah di suatu masjid, masih dilaksanakan sholat berjamaah. Terus niatnya bagaimana? Atau caranya bagaimana untuk jamak takdim? Ya. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus. Kita berangkat misalkan jam 11. Di perjalanan ada masjid. Betul? Mampir di masjid sedang dijalankan sholat berjamaah. Apakah boleh berjamaah? Boleh. Ya, jangan malah nunggu selesai terus sholat sendiri, jangan. Kita tetap berjamaah. Tapi ketika kita berjamaah dengan orang yang sholat sempurna, kita harus ngikuti rokaatnya. Ya, imamnya sholat 4, kita ngikut 2. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kalau imam sholat 4, berarti kita juga harus 4. Niatnya gimana? Niatnya ketika kita sholat di pertama ini, langsung sampaikan, saya sholat zuhur, nanti akan saya jamak dengan sholat asar. Karena kita bermakmum dengan imam, berarti berapa rakaat? 4 rakaat karena Allah. Ketika selesai sholat dengan imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan zikir kelamaan. Zikir, syek doa, syek baca Al-Quran 1 juz. Boleh nggak? Nggak boleh, hilang sudah. Tapi langsung berdiri sholat asar. Boleh 2 apa enggak? Atau harus 4? Boleh 2 rakaat. Yang asar karena kita tidak ikut dengan imam, boleh dikosor 2 rakaat. Bisa difahami? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ada? Belum? Ya, monggo silakan. Sebelum kita lagi sedang sholat jamaah, terus ada makmum di depan lalu ikut kita. Ya. Misalkan saya lagi sholat jamak qashar, 2-2, sholat sendiri. Terus tiba-tiba ada makmum, ya. Tiba-tiba ikut, apakah boleh? Boleh, dibiarkan ikut. Ketika kita salam, kan 2, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya nambah sendiri, kita melanjutkan untuk sholat yang kedua. Boleh, nggak apa-apa. Jadi selama tata cara sholatnya itu sama, ya, rukuk sujudnya itu sama, boleh diikuti. Makanya pernah saya sampaikan, kalau ada orang sholat sunnah ba'diyah kemudian datang orang ngikut sholat, boleh pada? Boleh, biarkan, jangan ditolak. Dalam mazhab Syafi'i boleh, biarkan ngikut, dapat pahala itu. Kecuali tata caranya beda. Kita lagi sholat jenazah, ya, sholat jenazah kan beda. Allahu Akbar, tiba-tiba bermakmum, boleh mana? Tidak boleh. Sholat jenazah itu nggak pakai rukuk. Allahu Akbar, nggak boleh karena tata caranya berbeda. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Monggo, bagi yang mau bertanya, ibu-ibu, oke, monggo silakan.
Madiun. Ini kayaknya yang nanya ke Madiun ngopi kok ya. Saya masih ingat. Ustaz, saya niat ngopi di Madiun. Ini orang ini nggak jelas ngopi di Madiun. Boleh nggak jamaah? Boleh nggak jamaah kosor? Madiun berapa kilo? Oh cukup berarti. Mau perjalanan ke Madiun, ternyata nyampe Mojokerto nggak jadi balik. Terus mau jamaknya di mana? Oh, niatnya apakah bisa di cancel ya? Apakah ada pemutihan niat? Bisa. Jadi kalau sudah nggak jadi berangkat nggak jadi wes. Ya sudah, sholatnya zuhur ya sempurna. Apalagi dari Surabaya ke Mojokerto belum sampai berapa kilometer. Jadi yang dihitung itu jaraknya tak Surabaya Madiun, seret ya, bukan bolak-balik. Seret ya, ini 40, ini 40, bukan, tapi langsung 80. Dan jelas tempat yang dituju ya, bukan nge-grab muter-muter Surabaya, Sidoarjo. Ini sudah 200 kilo Ustaz, nggak bisa ya. Jadi yang memang perjalanan jelas. Dan itu satu cek. Kalau ke Mojokerto nggak jadi, di cancel. Ustaz, mas kadung sholat. Kan ada kan? Keluar dari sini nyampe di Krian, ya mungkin di Krian kan ada masjid besar, tak sholat dulu. Sholat, nyampe di Mojokerto, gak jadi wis. Ya Allah, apakah boleh? Apakah boleh? Sebenarnya kalau mau bertanya, ada nggak pendapat yang membolehkan? Ada, tapi pendapat yang lemah. Ya, ada. Nggak sampai 80 kilo, ada ulama yang mengatakan boleh dijamak. Tetapi ya kalau kita pakai pendapat yang kuat 81, ya kita ulang ya di waduh berarti sudah ya, karena nggak jadi berarti jamak kosongnya kan nggak sesuai dengan syarat. Kita ulangi sholat zuhur secara sempurna. Jadi ada ulama itu macam-macam. Kalau misalkan berbicara tentang fikih macam-macam. Gak sampai 80 kilo, ada ulama yang mengatakan boleh dijamak. Yang penting gak dikosor. Ada. Dari sini ke Surabaya, ke TP, ada yang mengatakan boleh dijamak kosor. Tapi ya masa kita mau pakai pendapat yang gampang-gampang gitu. Ya kalau kita masih bisa pendapat yang lebih hati-hati, ya pakai yang hati-hati. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo, Ibu silakan. Pertanyaan di luar jamaah. Boleh. Kita berniat sholat jamaah, tapi pas di masjid sudah salam. Apakah kita masih mendapat pahalanya? Sudah niat sholat berjamaah, Ustaz, berangkat dari rumah, nyampe di masjid baru buka pintu, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi